Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. La hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Sampun muliakan para alim ulama, para asatidz, para kiai, para sesepuh, sepuh, nyai, sedaya, para bapak, para ibu yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sakniki oleh Allah tasih diparingi nikmat sehat, Islam, iman, dan kita masih ditakdiraken istiqomah jamaah subuh. Langsung ngaos mugi-mugi kita semua niat yang baik dengan harapan semua kita oleh Allah istiqomahkan dalam ibadah. Semua seanak putu kita sedaya oleh Allah jadi orang yang sholih, sholihah dan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in wa amil amin wa salatu wa salam ala amil amilin wal musannifin khususan ila muallif hadzal kitab Syekh al-alim al-fadil Salim bin Sumair wa ila hadrat Syekh Nawawi al-Bantani thumma ila jami' masyayikhina masyayikh sadogir al-akhirin khususan ila murabbi ruhina hadrat Syekh Haji Ahmad Nawawi Abdul Jadir wa Syekh Haji Khalid Nawawi thumma ila jami'i masyayikhina al-akhirin wa usulihim wa furu'ihim wal muntasibin ilaihim masyayikhim masyayikhim matalamidhim nafanallahu bihim wa bihim anallahu bi darajat jannah thumma ila baina ummatina shanalahumul fatiha a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan wajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafanallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Arkanul islami utawi pira-pira rukun Islam khamsatun iku ana 5 nyatane syahadatu alla ilaha illallah nyaksiaken ing sak temene ora ana pangeran iku maujud illallah kejaba Gusti Allah wa anna Muhammadan lan nyaksiaken ing sak temene Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah iku utusane Gusti Allah. Kemarin kita bahas terkait syahadat. Yang pertama syahadat tauhid yaitu asyhadu alla ilaha illallah tidak ada Tuhan yang disembah dengan hak kecuali Gusti Allah. Saniki syahadat Rasul yaitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kita di samping bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, maka tidak cekap kalau tidak ditambahi dengan syahadat Rasul, yaitu kita bersaksi bahwa Kanjeng Nabi Muhammad niku adalah utusannya Gusti Allah. Sinten niku Kanjeng Nabi Muhammad? Beliau adalah putra dari Said Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Jadi kita harus paham silsilahnya, keturunannya Kanjeng Nabi Muhammad. Rasulullah beliau adalah utusannya Allah. Kangge sinten? Nah, mriki para ulama niku berbeda, apakah Rasulullah niku hanya diutus untuk umatnya atau juga untuk manusia sebelumnya, atau bahkan diutus untuk seluruh makhluk ini. Waqtalafal ulama'u fi bi'satin Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal malaikati al-qaulain. Jadi Kanjeng Nabi niku boten hanya diutuskan untuk manusia, tapi juga oleh Allah diutus untuk para malaikat. Walaupun di sini ulama Al-Hulaimi dan Al-Baihaqi beliau mengatakan Kanjeng Nabi tidak diutus untuk para malaikat. Tapi ulama yang lain seperti As-Suyuti dan Syekh Taqiyuddin As-Subki beliau mengatakan bahwasannya
annahu kana mab'utsan ilaihim. Kanjeng Nabi niku tidak hanya diutus untuk manusia, tapi juga diutus untuk para malaikat. Karena memang Kanjeng Nabi, makanya saat beliau Isra Mi'raj itu beliau jadi imam di Masjidil Aqsa yang semua makmumnya niku adalah para malaikat dan para nabi sebelumnya. Bahkan di sini dikatakan bahwasannya Kanjeng Nabi niku juga diutus untuk manusia sebelumnya Kanjeng Nabi, mulai zamannya Nabi Adam sampai besok pada hari kiamat. Karena beliau pernah bersabda, bu'istu ilan nasi kafatan syamilun lahum milladni Adam ila qiyamis sa'ati. Saya diutus untuk seluruh manusia mulai zamannya Nabi Adam sampai besok pada hari kiamat. Karena memang Kanjeng Nabi niku nurnya beliau diciptakan oleh Allah sebelum semua makhluk ini diciptakan. Jadi sudah tidak asing kalau beliau dikatakan Rasulullah, utusannya Allah untuk seluruh manusia, bahkan makhluk yang mati seperti hewan, batu, itu semua juga termasuk istilahnya itu Kanjeng Nabi diutus untuk niku. Kita cerita niku kan Kanjeng Nabi saat lewat semua istilahnya itu menghormati Kanjeng Nabi, bagaimana pohon menunduk, bagaimana para batu-batu niku semuanya memuji Kanjeng Nabi saat Kanjeng Nabi lewat. Jadi kita harus yakin, artinya nopo dalam meyakini Kanjeng Nabi sebagai utusan Allah niki, kita meyakini tidak hanya untuk umatnya, tapi beliau juga diutus oleh Allah untuk seluruh makhluk ini. Kalau mengikuti pendapat ulama dan hadis-hadisnya Kanjeng Nabi. Kemudian keyakinan yang kedua, kita memuji Kanjeng Nabi koyok nopo pun memujinya, maksudnya memuji muji-mujinya sampai sak sundul langit bahasane, tetap memujinya kita kepada Kanjeng Nabi niku, Kanjeng Nabi tetap sebagai utusannya Gusti Allah. Tidak sampai memujinya niku kelewatan batas terus menuhankan Kanjeng Nabi. Seperti kaumnya Nabi Isa, kaum Nabi Isa niku memuji Nabi Isa tapi kebablasan, saking memujinya sampai menuhankan Nabi Isa. Tapi kita mboten, walaupun kita bilang Sayyidina Muhammad Sayyidi wa Habibi wa syafi'ina wa qurratu ayunina, walaupun kita muji koyo napa ten Kanjeng Nabi, tetap beliau dalam keyakinan kita niki Kanjeng Nabi Muhammad tetap posisinya sebagai utusannya Gusti Allah, tidak sampai menuhankan Kanjeng Nabi. Nah, makanya kita lagi sama istilahnya dikasih syariat sholawat. Sholawat niku wonten ajaran, walaupun kita muji Kanjeng Nabi, tetap beliau sebagai penerima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah tambahan rahmat ten Kanjeng Nabi Muhammad. Tetap walaupun kita memuji Kanjeng Nabi, beliau sebagai penerima dan Gusti Allah sebagai al-mu'ti. Jadi niki keyakinan ngenten niki supaya kita tidak dipahami bilang sayyidi itu koyo-koyoe menuhankan Kanjeng Nabi, mboten. Tetap dalam hati kita sayyidi wa habibi qalbi itu tetap Rasulullah, beliau sebagai utusannya Gusti Allah. Niku kita jangan sampai dirubah dalam keyakinan kita dalam memahami syahadat niki sampai di sakaratul maut. Ini yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi, saya yakin bahwa tidak ada Tuhan yang disembah dengan hak kecuali Gusti Allah. Dan yang kedua, saya bersaksi, saya yakin bahwa Kanjeng Nabi Muhammad bin Abdillah, beliau adalah utusannya Gusti Allah. Pun niku masalah syahadatain. Wa taniha utawi kang kaping pindho minal khamsah iqamus sholati, iku ngelakuaken salat, mendirikan salat. Sekarang rukun Islam yang kedua yaitu mendirikan salat. Wa hiya afdalul ibadatil badaniyati dhahirati wa ba'daha as-saumu thumma al-hajju thumma zakatu.
Salat niki adalah ibadah zahir. Ibadah zahir itu maksudnya ibadah yang kelihatan mata. Jadi yang bergerak niku anggota badan. Jadi badan niku wonten kali. Wonten ibadah zahir, ibadah sing tampak kelihatan mata, wonten ibadah sing batin, ibadah yang tidak kelihatan mata kayak urusan hati wonten niku. Nah, ibadah yang paling utama niku dari seluruh ibadah zahir yang kelihatan mata niku adalah salat. Salat niku ibadah yang paling utama. Setelah salat puasa, setelah puasa haji. Artinya nopo? Kita jangan sampai meninggalkan salat. Makanya syaratnya salat niki setiap hari. Nah, dan yang paling penting non sewu, kita niki harus memahami ilmunya sholat. Tapi jangan sampai karena gak ngerti ilmunya sholat gak mau sholat. Nggih sholat rumiyin sambil berjalan ilmunya kita pelajari. Ngapunten kalau singgung masalah sholat rumiyin nggih, supados kita niki boten sampai salah praktek sholatnya. Yang pertama dalam masalah jamaah. Lek kita bermakmum, sekiranya kita niki ketinggalan imam, boten usah membaca doa iftitah, jenengan langsung maos Al-Fatihah yang diawali langsung bismillah. Boten usah baca doa iftitah, boten usah baca ta'awudz, jenengan langsung baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, baca Fatihah. Artinya nopo? Andaikan Fatihah jenengan boten nututin, kok imam ruku jenengan langsung ikut ruku, Fatihah jenengan ditanggung imam. Artinya tetap dihitung satu rakaat. Niki lek jenengan ketinggalan imam dan jenengan punya keyakinan nanti akan ketinggalan kalau membaca sunnahnya sholat. Karena doa iftitah niku rukunnya sholat. Boten apa? Karena doa iftitah niku sunnahnya sholat, boten rukunnya sholat. Kalau ulangi, doa iftitah niku termasuk sunnatnya sholat, boten rukunnya sholat. Artinya nopo? Mon sewu, jenengan jamaah duhur, rodok kari. Ternyata jenengan baca doa iftitah, dereng jenengan maos Al-Fatihah, imam ruku. Jenengan harus tumut ruku, boten nerusaken Fatihah, tapi rakaat jenengan boten dihitung. Ulangi nggih. Jenengan kari, takbir Allahu akbar kabira walhamdulillah dibaca. Ternyata dereng mantun baca Fatihah jenengan, imam ruku, jenengan harus ruku, boten neruskan Fatihahnya, tapi rakaat jenengan boten dihitung. Artinya nopo? Mantun salam jenengan nambah satu rakaat atau sudah ketinggalan berapa rakaat. Paham nggih? Nah, niki penting, niki ilmu. Lek jenengan teruskan Fatihah boten ngikuti imam ruku, jenengan batal salatnya. Karena kalau kita niat jamaah harus mengikuti imam. Harus mengikuti imam. Kalau kita niat jamaah. Karena niku khususnya lek sholat yang nggak dikeraskan suaranya imam kayak duhur asar ini kan nggak keras suaranya, kita nggak ngerti mau nopo imam niki. Karuan lek maghrib, isya subuh jelas denger oh lagi baca Fatihah sepanjang waktunya. Nah, ngoten niku. Kemudian lagi nomor kali ini penting. Kalau jenengan kari, dalam fikih dibilang makmum masbuk, makmum yang terlambat. Jenengan boten nututin imam ruku dengan tumak ninah. Napa tumak ninah niku? Ukuran tumak ninah niku dengan apa? Jenengan membaca subhanallah bihamdi satu kali. Niku pun dianggap cekap tumak ninah. Jenengan aja ngeruku Allahu akbar, imam pun bangun sami Allahu liman hamidah. Maka jenengan harus langsung iktidal, tapi rakaat jenengan boten dihitung. Karena jenengan rukunya boten nututin tumak ninah dengan imam rukunya. Paham nggih Bu nggih? Paham nggih? Jadi jangan kayak takbir Allah Akbar terus jenengan ruku
karena imam sudah mau ruku, tapi ruku jenengan boten nututin tumakninah rukunya imam, maka rakaat pertama jenengan boten dihitung 1 rakaat. Artinya nopo, jenengan tetap nanti harus nambahi. Niki praktik-praktik dalam sholat jamaah yang kita niku sewu ngapunten saestu kadang boten paham, boten ngerti, sehingga praktik-praktik seperti ini sering kita lakukan salah. Terus gimana Pak yang sebelum-sebelumnya pun kita minta Allah semoga diampuni sama Allah, kita sempurnakan dengan sholat-sholat sunat atau jenengan setiap sholat mengulangi, jenengan punya keyakinan ada sholat yang dilakukan boten sah atau batal, jenengan ulangi saja. Jadi salat semuanya duhur diulangi dengan duhur. Insyaallah selama kita tetap niat memperbaiki, niat belajar, insyaallah Allah niku Maha Pengampun, Allah niku Maha Pemurah. Sing penting pesen kula jangan sampai karena nggak ngerti ilmunya terus nggak mau sholat. Wes gak usah sholat-sholatan lek ngono, jangan. Ku tambah salah ngoten niku nggih. Jangan sampai kita niki gak mau ibadah karena takut salah, apalagi takut tidak diterima. Karena niku menunjukkan sifat suudzonnya kita nang Gusti Allah. Tapi kita tetap harus belajar. Jangan sampai gak mau belajar. Lek boten paham, jangan malu-malu kita niki tanglet. Pak, saya punya masalah ngenten dalam sholat. Niki sah napa mboten? Karena saestu memahami ilmu sholat pun kadang kula kiambak sampai saniki wonten mawon ilmu-ilmu sing boten paham niku. Oh ternyata ngeten niki salah. Oh ternyata ngeten niki boten bener. Sik wonten mawon sing jadi ilmu-ilmu baru iku tasik wonten. Artinya napa? Belajar niku memang boten wonten batase. Lek wonten permasalahan-masalah ibadah ten panjenengan boten sungkan-sungkan jenengan tanglet tenti yang sing ngertos. Karena lek jenengan boten tanglet lah, tidak tanyanya masalah ilmu lah, itu wonten dosanya sendiri. Jadi kita wonten masalah ibadah, kita boten tanglet sempat aja ngerti. Nah, boten tanglet jenengan niku ada dosanya kiam, bahkan Allah sudah fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu pada orang yang ngerti kalau kamu tidak mengetahui. Ngoten nggih? Jadi sholat niku ibadah yang paling utama dari semua ibadah-ibadah yang lain. Tapi kita ini ngapunten saestu. Kegiatan-kegiatan yang lain seakan-akan lebih penting, lebih utama daripada sholat. Niki menunjukkan kita niki boten ngertos ilmu nih. Padahal jelas di sini afdalul ibadatil badati dhuharati as-shalah wa ba'daha as-shaum. Ibadah yang paling utama dari seluruh ibadah yang lain itu adalah sholat. Tapi lah nopo gitu niki sholat niki barang remeh kelihatannya. Buktinya nopo kegiatan-kegiatan yang lain lebih kita semangat daripada sholat. Sholat yang 5 waktu niki saestu jamaah niki kalah daripada kegiatan-kegiatan yang lain. Kalah daripada ada kegiatan sewu saya kegiatannya kumpulan majelis tapi nopo ninggalkan sholat. Niki menunjukkan kita buat ngertos ilmu nih. Padahal semua ibadah niku tidak akan mengalahkan keunggulannya sholat, lebih-lebih sholat jamaah. Kalau saestu dipeseni para kiai, para guru niku jangan sampai di akhir zaman niki ninggalaken sholat, lebih-lebih sholat jamaah. Lek tiya niku pun sholat jamaah pun pahala sak daratan sak lautan niku full niku pun terus ulama ngomong ngeten. Karena sholat jamaah niku pun sak unggul-unggule ibadah. Jenengan sholat fardu jamaah Masya Allah pun niku jenengan jaga, lebih-lebih saestu lek jenengan pun umurnya 40, 50, 60 saestu kula nyuwun jenengan jaga. Karena waktu niki mboten balik malih. Waktu niki terus berjalan, kita niki nuju satu tujuan sing pasti, yaitu kematian pasti pun niku, pasti kita menuju ke kematian niku. Itu jenengan jaga ngoten nggih. Nggih. Dari sholat berjamaah dari imam. Nggih. Diisi imam utawa bareng imam hukume kaya napa? Nah, jadi mendahului imam kalau sampai 2 kali batalnya sholatnya batal. Jadi mendahului imam
sampai 2 kali gerakan, kalau hanya 1 kali mboten batal. Tapi kalau sampai 2 kali mendahului imam, salatnya batal. Jadi kita niki tidak boleh mendahului imam. Karena itu imam harus mengeraskan suara takbir setiap takbirnya niku harus mengeraskan supaya makmumnya niku mendengar. Kecuali mendahulunya nggak sengaja, karena nggak dengar tadi, disangka imamnya sudah bangun dari sujud, bangun, lalu jangan pun bangun dari sujud, imamnya ternyata belum bangun, pun sujud malih jenengan, teruskan mawon. Jangan sampai bangun dari sujud, nginceng, imamnya belum bangun, sujud malih. Nah, niki batal. Karena napa? Kalau kita sudah pindah rukun, ndak boleh balik ke rukun lagi, harus meneruskan rukun niku. Ngoten nggih, harus meneruskan rukun niku. Lek kita balik malih niku namanya kita menambah gerakannya salat yang disengaja. Nah, niki malih tambahan. Gerakan dalam salat yang membatalkan salat. Lek jenengan garuk, jangan sampai lek garuk niki siku niku ikut gerak. Contohnya, nah, niki lek sampai 3 kali batal. Cukup jari mawon sing gerak, makanya gatel di pipi. Sing gerak niku jarinya mawon sing garuk, tapi tangannya niki diem. Jenengan garuk ping 1000 enggak batal. Tapi jenengan garuknya sikunya gerak, 1 dihitung, 2 dihitung, 3 batal. Lek berturut-turut. Termasuk melangkah dalam salat, kayak jenengan maju ke depan posisi salat, itu enggak batal. Asalkan 1 langkah berhenti, 1 langkah berhenti, 1 langkah berhenti. Nah itu boten apa istilahnya niku boten batal salatnya. Kemudian sini nomor 3 yang penting maling nggih, saestu niki sering ketinggalan. Tahiyat awal niku sunnah boten rukun. Tasahud awal dalam salat maghrib, isya, duhur, asar niki sunnah. Lek jenengan boten ngelampai tasahud awal, salatnya boten batal. Salatnya boten batal. Artinya napa? Lek jenengan supe boten melakukan tasahud awal, terus jenengan sudah berdiri, boten usah balik malih melakukan tasahud awal. Lek jenengan balik malih, salatnya batal. Lah napa? Berdiri niku pun rukun. Lek kok jenengan balik melakukan sunnah ninggalkan rukun niki batal. Ini logikanya, hukum fikihnya. Tasahud awal niki sunnah, lek ditinggal baik disengaja maupun tidak, salatnya tidak batal. Tasahud awal. Nah, niki penting kita ngertos. Sing nomor 3. Dalam salat niku kita harus paham mana rukun, mana sunnah. Jangan sampai rukun dipahami sunnah, sunnah dipahami rukun. Lek kita memahami ngonten terus ulama juga salatnya tidak sah. Doa iftitah diyakini rukun, tidak sah salatnya. Tasahud awal diyakini rukun, tidak sah salatnya. Fatihah diyakini sunnah, tidak sah salatnya. Niki ilmu fikih. Tapi saestu pun sampai jangan ngertos ilmu baru ngeten niki. Waduh, gak sah salat elek ngono opo gak sah tok isine. Jangan sampai niki ilmu yang harus kula sampaiaken. Makanya fikih niku Bu wajib dipelajari. Ilmu fikih, ilmu tentang salat niki wajib, mulai dari hubungannya dengan wudu, hubungannya dengan najis, sedaya niku wajib kita ngertos. Lek mboten ngertos nggih ngoten niku. Tapi jangan sampai karena enggak ngerti terus enggak mau salat niku, jangan sampai lagi. Pun yang teruskan mohon salate sambil belajar dikit-dikit ngoten nggih. Kami belajar dikit-dikit. Nah, wonten sing yang kemarin enggak sah pun pasan nunggu insyaallah mugi-mugi disepuro, mugi-mugi tetap diterima sama karena Allah niku Maha Pengampun, Allah sangat baik. Jangan boten usah khawatir, insyaallah tetap diterima sama Gusti Allah. Tapi jeneng syarat-syaratnya jenengan tetap niat harus belajar. Ngoten nggih. Untuk masalah-masalah salat wau niku. Lek kita manyang sewu ngapunten. Ngertos imamnya batal, jenengan niat mufarokoh. Apa artinya? Niat pisah dengan imam, sholatnya diteruskan sendiri. Jenengan ternyata ngerti loh, imam ternyata kok sarungnya bolong nih di auratnya, gak sah sholatnya. Jenengan niat mufarokoh.
pisah dari imam. Lek jenengan ngertos imamnya batal masih meneruskan sholat jenengan, maka jenengan sholatnya ikut batal. Saya ulangi, lek jenengan ngertos sholatnya imam batal, tapi jenengan meneruskan ikut jamaah dengan imam, sholat jenengan tumut batal. Kalau jenengan niat mufarokoh, apa mufarokoh niku niat pisah dengan imam, artinya niat ke jamaah lagi, meneruskan sendiri, boten batal sholat jenengan. Imam ngentut, nggak sengaja ngentut, boten batal jamaah itu, sholatnya boten batal, asalkan langsung mufarokoh. Bahkan kalau imamnya ini batal, imamnya mundur, makmum di belakangnya maju menggantikan imam. Jadi tidak harus buyar jamaah niku. Imamnya tanpa sengaja ngentut, mundur niki imam yang digantikan yang di belakangnya maju, diteruskan jamaah. Tapi majunya mboten langsung maju tuh satu langkah berhenti, satu langkah berhenti, satu langkah berhenti. Wonten, jadi wonten aturannya. Nah, makanya disinilah pentingnya kita niki ngaji masalah fikih. Insyaallah lek kita niki ngaji ilmu niku luas sekali. Bahkan kita niku koyo-koyo kuatah sing kita betul ngertos nih kita ngaji. Tapi lek kita betul ngaji koyo-koyo pun pinter, pokoknya pun cekap ilmu nih. Padahal kita ngaji niku ilmu kita niku tambah boten wonten apa salahnya, tidak ada nilainya, sangat kecil ilmu kita niku ngoten nggih. Pun ngoten mawon lek kapan-kapan jenengan wonten pertanyaan monggo jenengan tulis tanglet langsung boten napa-napa. Lek kula saged jawab nggih kula jawab, lek kula boten saged nggih kula belajar malih, kula tanglet ten guru-guru kula, kita cari ilmune bareng-bareng ngoten nggih. Pun mugi-mugi manfaat dan barokah. Wallahu bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu lihaulin minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad